Iya Pak. Jadi di tempat kami itu orang kaya, semuanya kalau korban gak dikasih PK katanya. Kenapa? Kenapa begitu Pak? Ya karena kami sudah menjadi berkat, kami berkat sudah banyak. Tapi kami mau membagi sekarang. Jadi dia buka, kalau kita lain grup, dia buka lain grup sini, lain grup sana, lain grup sini, lain grup sana, ya, lalu diserahkan sama penggembalaan. Itu saja kerjanya. Makanya mereka maju. Amin. Gak perlu iri lah. Saya gak perlu iri sama dia yang kaya, duitnya banyak, uangnya banyak. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada saya, itu saya bertanggungjawabkan, saya layani dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi bagi kita saat ini, apapun sekarang ini yang Tuhan percayakan kepada kita, gak mesti iri sama Bapak Simomorelli jadi leader, gak perlu. Gak perlu iri kepada Ibu Pardusi, kepada Pak Alawa, gak perlu iri. Gak mesti jadi pemimpin life group. Amin. Aku kalau gak pemimpin life group, aku gak bawa jiwa. Itu salah. Aku kalau gak pemimpin life group, aku gak mau mengunjungi. Itu betul. Haleluya. Tapi kalau kita yang mempraktekkan firman, maka siapapun kita, mari kerjakanlah apa yang Tuhan perintahkan. Junjung tinggi salib. Haleluya. Haleluya. Berkat yang besar Tuhan percayakan kepada saudara. Gunakan berkat itu. Jangan seperti gereja di Efesus ditegur Tuhan. Betul? Ditegur. Memang yang tadinya mereka miskin, percaya kepada Yesus, jadi orang kaya. Di Efesus 90% pengikut Kristus, tapi karena mereka kaya, mereka mulai lupa diri. Apa Bapak Ibu? Lupa diri. Udah hidup enak. Gak perlu lagi doa, gak perlu lagi doa kesembuhan. Waktu banyak bisa berobat ke rumah sakit. Akhirnya apa? Dari 90% Kristen di Efesus menjadi minoritas. Mungkin sekarang gak sampai 10% lagi orang Kristen. Mereka tinggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkat yang Tuhan percayakan kepada kita bisa juga membuat kita menjadi suam, menjadi dingin. Oleh karena itu jangan merasa rugi kalau berkorban. Apalagi berkorban kepada orang yang kita layani, kita injili. Berkorban kepada orang yang susah. Haleluya. Memberi kepada orang yang sakit, melayani orang sakit, melayani orang yang tidak mampu, memberi tumpangan kepada orang yang tidak mampu, yang dibuang oleh keluarganya, yang tidak pedulikan oleh keluarganya. Itulah pelayanan. Itulah yang Tuhan banggakan. Haleluya. Maka Tuhan memuji seperti gereja sidang Philadelphia dan Smyrna. Tuhan puji, menderita memang, tapi Yesus penginjilan semakin dihadap, semakin merambat penginjilan mereka. Uang bukan lagi masalah. Haleluya. Jadi penting kita bersatu, amin. Mari kita terapkan kasih untuk bisa bersatu. Jangan katakan dia salah, aku benar. Jangan rendahkan hati. Sama-sama minta maaf. Sama-sama mengampuni. Sama-sama mengasihi. Itu penting di dalam persatuan.
berkat. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi, mari seperti Amsal 13 ayat 10 mengingatkan kita bahwa keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, kesombongan hanya menimbulkan pertengkaran. Oleh karena itu mari kita miliki kasih dan bertobat semuanya satu persatu, merendahkan hati kepada Tuhan. Haleluya. Jadilah agen perdamaian, bukan agen perdamaian Israel dengan Iran, tapi jadilah agen perdamaian bagi jiwa-jiwa. Haleluya. Yohanes 17 ayat 12 terakhir. Supaya gereja atau orang percaya menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Dan Mazmur 133 mengatakan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi ada berkat dari kesatuan kita. Suami istri, ada berkat jika bersatu. Bagaimana yang dengan duda dan janda? Bersatulah dengan anak-anak. Amin. Amin. Dan ingat, barometernya di atas diketemukan, yaitu firman. Firman dan kasih. Haleluya. Bilang sama temannya, firman dan kasihlah barometernya. Firman dan kasihlah standarnya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kalau ada di hati kebencian, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada di hati pahit hati, benci, tersinggung, hari ini merendahkan hatilah. Kalau perlu mengampuni. Amin. Ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang berkelompok-kelompok, ada yang saling menjelekkan. Saudara yang dikasihi, tinggalkan itu semuanya. Itu tidak berkenan di hadapan. Silakan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sidang terus bersatu. Yang selama ini kurang bersatu menjadi bersatu. Amin. Sama-sama kami merendahkan diri Tuhan. Tidak ada yang perlu kami banggakan Tuhan seperti jemaat Korintus. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kami. Firman Tuhan menjadi dasar bagi kami untuk bersatu. Haleluya. Satu dalam
kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Mari sama-sama ikuti saya berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini saya sudah dengar firman-Mu bahwa sesungguhnya Tuhan, saya mengutamakan Kristus, mengutamakan kasih, untuk bisa bersatu, memiliki roh pengampunan, memiliki roh yang memberkati, tidak mempertahankan kebenaran saya. Saya merendahkan hati untuk bisa menerima siapa saja, saudara seiman, keluarga, dalam pekerjaan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kasih Kristus mengalir, melimpah di dalam kehidupan kami, di dalam rumah Tuhan ini, dalam kerjaan setan, dalam roh jahat, dalam tinggi hati, kesombongan, si aku tidak berkuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Adakah yang mau didoakan? Mungkin ada pergumulannya, mungkin ada masalahnya, ada persoalannya. Mungkin ada jiwa baru. Tidak ada? Oke, kalau tidak. Yang sakit, kalau ada yang sakit, ya mari kita depan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar.
Tapi tadi pertolongan Tuhan jadi, mujizat terjadi. Pas sudah dibuka jendela, sudah diambil gitar akustik, maunya aturan itu loh jadi musik kita, tiba-tiba hidup lampu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu tepat waktu, men. Dia tahu saudara kita membutuhkannya, tapi dia mau kita beriman, dia mau kita tidak gelisah, dia mau kita tetap percaya. Amin, saudaraku. Ya, tadi sudah saya bilang, apakah kami nanti ibadah keadaan listrik, Tuhan gimana nih Tuhan? Awalnya agak khawatir, tetapi di situ hidup lagi tadi. Waduh, ampun ya Tuhan orang berdosa ini. Ternyata mujizat masih ada, men. Nah, itu mungkin bagi saya mujizat, bagi saudara belum. Tapi yang pasti apapun pergumulan saudara, Tuhan jawabannya. Jangan khawatir, jangan bimbang akan hidup saudara, ya. Agak datang juga yang CWA tadi, gak apa-apa terlambat Bu, datang aja. Nggak hidup air dari tadi Bu, katanya. Kalau lain kali terjadi hal yang demikian, gak mandi pun datang aja ibadah. Halo ya, gak masalah itu ya. Oke, puji Tuhan. Pengumuman kepada kita ini minggu keberapa? Ketiga. Jadi setelah ibadah ini, tim doa akan berdoa di ruang sekolah minggu. Demikian juga kami minta kepada para leader live group kita bertemu sebentar karena ada beberapa hal yang harus kita putuskan, terutama tentang doa syafaat. Kenapa perlu kita putuskan? Tadi sudah disampaikan Pak Gembala juga perlu kesehatan karena tim PWMD yang bagian depan ini Persuasive Music Dancer, mereka latihan setiap hari Kamis. Dan setelah latihan mereka berdoa syafaat. Jadi rata-rata mereka nggak datang lagi Jumat. Nah, rencananya kita satukan supaya lebih bersehati, ya. Rencananya ini makanya kita perlu bicarakan nanti. Mereka latihan dari jam 7 sampai jam 9. 2 jam itu sudah waktu yang banyak. Mereka latihan 2 jam. Dilanjutkan doa syafaat 1 sampai 1,5 jam biasanya kita berdoa. Sehingga kita bersepakat. Kita sepakati dulu karena ada LG hari Kamis. Kalau nanti sudah kita sepakati yang LG Kamis, LG 5 yang selama ini Kamis bisa diganti menjadi hari Jumat. Itu pun nanti kita bicarakan bagaimana baiknya. Nah, mungkin saudara berkata tim-tim BWMD dan berdoa. Nah, selama ini mereka sudah sebulan terakhir ini mereka doa setelah latihan, ya, doa syafaat setelah latihan. Selanjutnya jam 3 nanti ada pemuritan dasar. Sepertinya saya lihat anggota pemuritan dasar gak hadir ibadah, tapi leadernya tidak apa-apa mereka tidak beribadah. Kalau bisa dihadirkan pemuritan training, hadirkan saja nanti. Dan bagi saudara yang belum ikut pemuritan dasar, ikutlah. Kita mulai biasanya setiap jam 3 hari Minggu. Kami ingatkan juga ibadah live group. Mari saudara semuanya sukacita. Disitulah kita boleh menyatukan hati, berdoa bersama di live group, menyatukan pikiran dari sharing firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita sharingkan itu membentuk kerangka iman kita sehingga kita bisa lebih bersepakat lagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kemudian yang selanjutnya ibadah muda-mudi. Adik-adik kami muda-mudi, mari lebih bergegas lagi. Jam 7:30 kita mulai ibadah kita. Oh ya, untuk muda-mudi, saudaraku, Bapak Ibu, perlu kita dukung. Mereka punya kas, ya. Tapi kalau dilihat dari kemampuan mereka tiap minggu, sangat minim kasnya. Kas yang lalu sudah habis waktu mereka liburan. Bakat-bakat bersama, jadi kas yang lama sudah habis. Lalu mereka mulai lagi. Ini mau dekat Natal, setengah tahun lagi Natal. Jadi perlu kita dukung muda-mudi ini, saudaraku. Maka mulai hari ini, setiap minggunya mereka ditambah berjualan tapi di antara kita, ya. Mungkin aqua, keripik, puding. Tapi untuk hari ini masih dimulai dengan aqua, ya. Saudaraku, kita perlu membantu mereka. Walaupun saudara gak haus sekali karena ada disediakan aqua cup, beli aja lah.
4.000, nah di sini 5.000 supaya ada tabungan mereka. Ya, hari ini masih Aqua, minggu depan ditambah Budi. Ya, diharaplah keluarga-keluarga Bapak Ibu bisa membelinya ya. Karena itu supaya menolong nanti dana Natal mereka atau selanjutnya dana untuk liburan berikutnya. Lalu saudara ambil lagi firman, kan dilarang berjualan Bu di rumah Tuhan. Bapak Gembala sudah pernah menyampaikan, dia sudah pernah ke Israel dan dia diterangkan tentang kenapa Tuhan Yesus menunggang balikan, karena mereka di situ membuat harga lebih mencekik sehingga orang-orang pada waktu itu nggak bisa membawa persembahannya karena mahal. Itu yang Tuhan marah ya. Jadi kalau di luar sana berjualan tidak apa-apa, asal itu untuk kita saling membantu. Amin. Haleluya. Kita tidak bisa ambil satu ayat untuk membatalkan yang lainnya ya. Jadi mari dukung mudah-mudahan kita, mereka sudah mulai bersemangat. Saudaraku, mari bantu mereka. Kalau saudara beli satu Aqua, berarti 1.000 sudah ikut saudara menabung untuk kas Budi ya, 1.000 atau lebih lah ya. Oke. Nah, puji Tuhan. Untuk yang terakhir, dana yang terkumpul minggu lalu untuk dana AC kita sebanyak Rp1.455.000. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah. Walaupun saudara saat ini ya semester baru, sudah pastilah uang buku banyak, untuk sekolah banyak, tapi saudara masih bisa berkorban. Puji Tuhan, ini masih menggenapi kekurangan yang seharusnya didahulukan, karena seharusnya 24 juta didahulukan. Adapun biaya pemasangan AC kita semua sama-sama tahu 30 juta dan 6 juta tidak perlu dikembalikan, sudah ada saudara yang berkorban. Dan berarti yang didahulukan 24 juta, tapi yang masih ada mendahulukan 20 juta. Itu sebabnya dilunaskan kepada Bapak Desa, ditambah dengan 1 juta korban kita di bulan Juni, diambil dari sana 1,5 juta digenapi korban yang minggu lalu. Jadi dibutuhkan 1,5 juta lagi untuk yang mendahulukan 30 juta tersebut. Jadi itu mungkin bulan Agustus telah selesai. Jadi mulai bulan September lah dikembalikan uang yang mendahulukan. Sabar Bapak Ibu, haleluya. Itu pun saudara mungkin kalau saudara nggak diduluan kan, sabar saja, pasti dikembalikan. Amin. Puji Tuhan. Nah, setelah itu baru kita bereskan semuanya, pastilah Tuhan tolong. Puji Tuhan, demikian pengumuman kita. Mungkin saudara kan ada nama-nama di depan sana. Itu tertulis nama-nama yang berkorban. Saudara mungkin nggak lihat, dulu pernah ada nama gembala, sekarang enggak lagi. Jadi korban kami penambahan token lah Bapak Ibu. Kalau enggak saudara lihat nama gembala di situ, karena token kita tambah 300.000 dari biasanya. Jadi itulah korban gembala. Amin. Amin. Hari itu kami sepakati dengan para leader dan ketua pembangunan, itu diambil dari yang kita kumpul. Tetapi kalau masih cukup, biar gembala yang berkorban untuk penambahan tersebut, karena biasa kita 700-an, sekarang 1 jutaan 1 bulan ya. Jadi tambahannya itulah korban gembala sidang, supaya saudara jangan lihat nggak ada nama gembala di korban ini. Haleluya. Yang biasa mengisi token kita Ibu Pardosi ya, saya bilang sama dia dicicil tiap minggu dan dia pun sukacita melakukannya. Haleluya. Terbuka semua ya, amin. Puji Tuhan. Demikian pengumuman kita. Mari Bapak Alawa pimpin doa persembahan kita. Kita memberi dengan sukacita, walau mungkin beras naik. Mari kita tetap sukacita memberi, amin. Itu pekerjaan